Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Pemimpin Perubahan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Sosial dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wow, Bapak Dr. Andes Agus Ahmad MSI sudah ada bersama kita. Halo Pak Agus. Halo Bu. Apa kabarnya Pak? Baik Bu. Baik. Jauh banget jalannya ya dari karena kita syutingnya nih di Jawa Tengah, Semarang, dari Pagar Alam. Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Mungkin perlu dikasih tahu juga Pagar Alam itu ibu kota Sumatera Selatan kan Palembang. Iya. Nah, Pagar Alam berapa jauh dari Palembang? Pagar Alam itu hampir 300 kilo, 298 kilo tepatnya. Waduh. Ke arah barat, lebih dekat ke Provinsi Bengkulu sebenarnya, di kaki Gunung Dempo. Jauh sama ibu kota. Sekitar 7-8 jam lewat darat. Tapi pemandangannya indah ya Pak. Benar, di kaki Gunung Dempo itu. Ya. Baiklah, jadi Pak Agus ini di sana sebagai Kepala Dinas Sosial. Melakukan inovasi nih pemirsa, inovasi untuk pelayanan sosial ya Pak di daerah ya Pak ya. Namanya Bang Jaki. Jaki, bukan Bang Toyib ya, Bang Jaki. Betul. Emang kalau orang Sumatera manggilnya abang kok ya? Ya kebanyakan abang atau kakak juga. Abang atau kakak ya, Bang Jaki. Ini strategi pelayanan sosial pada Puskesos di Kota Pagar Alam. Ya. Oke, jadi ceritakan Pak. Bang Jaki itu merujuk pada nama orang atau sebuah akronim? Baik Bu Nadia, jadi Bang Jaki itu adalah singkatan dari Bangun Jaringan Kemitraan Terintegrasi. Oh, oke. Itu strategi dalam kita melakukan pelayanan di masa pasca pandemi ini. Jadi kalau sekarang itu kondisi daerah rata-rata kesulitan dengan anggaran karena refocusing kalau untuk di Sumatera Selatan. Jadi kayaknya di mana-mana ya Pak. Ya sama. Jadi dengan adanya pembatasan tersebut, kita mencoba berkolaborasi sama teman-teman SKPD yang lain yang memiliki tujuan yang sama dalam hal mencapai penanganan kemiskinan di Kota Pagar Alam. Oke. Nah, jadi bangun jaringan kemitraan terintegrasi. Kemitraan terintegrasi antar SKPD dan seluruh stakeholder. Oh, jadi semua yang punya tujuan sama dalam penanganan kemiskinan kita ajak berkolaborasi, kita ajak bekerja sama. Jadi kita ingatkan kepada mereka bahwa tujuan kita ini hanya untuk melayani masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan waktu zaman pandemi ini yang melonjak. Nah, jadi kita mencoba untuk menyelesaikan atau mengurangi pelonjakan kemiskinan tersebut. Boleh Pak Agus kasih gambaran wilayah di Kota Pagar Alam itu sendiri, jumlah penduduknya seperti apa, terus rata-rata angka kemiskinannya, dan situasi gimana Pak? Jadi Kota Pagar Alam itu luasnya 633,66 km bujur sangkar. 61% itu hutan lindung Bu. Oke. Jadi sekitar 39 hutan apa itu, Pak? Hutan lindung. Hutan lindung. Yang dilindungi nggak boleh nggak boleh dibuka. Oke. Jadi yang bisa dipakai untuk kawasan budidaya cuma 39%. Jadi masyarakat kita tuh sebagian besar petani. Nah, jadi kalau biasanya ciri di pertanian itu masyarakat miskinnya kan lumayan tinggi, tetapi di Pagar Alam dengan jumlah penduduk kurang lebih 145.000, ini alhamdulillah mereka ini kemiskinannya tuh terlindungi dengan mata pencaharian selaku petani. Malah ya. Jadi pada waktu COVID justru kita stabil aja, padahal kita kemiskinan untuk di Sumatera Selatan sebenarnya kecil, tetapi lonjakan karena adanya pandemi COVID ini banyak pekerja kita warga kita yang di luar daerah yang bekerja di Jakarta, di Jawa, ini pulang kampung semua kembali bertani ya. Karena mereka rata-rata di sektor jasa. Nah, ini yang menyebabkan berkahnya tuh petani ya. Menyebabkan kita ada lonjakan angka miskin. Karena kembali ke daerah jadi, kampungnya. Walaupun tidak ini mereka juga karena mereka petani mungkin masih banyak warisan orang tua atau memang punya kebun atau ini, mereka langsung pindah profesi menjadi petani. Jadi nggak terlalu nampak. Itu yang melatar belakangi kenapa ada Bang Jakil ini. Bang Jaki ini sebenarnya kita
selama ini untuk penanganan kemiskinan di Pagar Alam itu karena keterbatasan sarana juga. Karena di Pagar Alam tidak memiliki panti khusus yang menangani ya orang gila atau apa, cuman ada yang menangani lanjut usia dan anak. Juga penyandang disabilitas. Iya, disabilitas. Jadi mereka itu rata-rata di keluarga semua. Nah, ini yang harusnya mendapat perhatian karena hak mereka itu sesuai dengan pasal 33 itu Undang-Undang Dasar, setiap warga negara yang fakir miskin anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Persis, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ya. Nah, ini yang membuat pemikiran kita bagaimana kita mencoba menekan kemiskinan, jangan sampai era pandemi ini tambah melonjak, dan kita ingatkan sebenarnya kita harus mengatasi kemiskinan itu dengan mengatasi kemalasan kita. Nah itu, jadi malas ini jangan gara-gara diberi bantuan, diberi ini, wah mereka komplain saya nggak dapat, padahal ya mereka itu padahal punya sawah, punya ini, nah, harusnya menempatkan diri, oh di mana sih kami, oh kalau kurang modal, ada kebijakan wali kota yang memberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat, itu KUR. Ada yang memberikan bantuan kepada petani yang kurang modal melalui teknologi sambung pucuk. Itu sudah ada sebenarnya. Tinggal mereka masuk di kelompok tani atau di kelompok masyarakat dan melaporkan itu kepada instansi yang berkait, dan kita gandeng mereka. Berdasarkan sumber data yang ada pada kami itu data terpadu kesejahteraan sosial. Karena selama ini isunya kalau bantuan-bantuan itu adalah salah sasaran, dan betul. Karena datanya nggak update, nggak akurat gitu loh. Betul. Tapi gimana menanggulangi ini, Pak? Ini kami mulai tahun anggaran ini, dan kebetulan dengan pada waktu kami sedang menyusun proper kemarin, kita berargumen dengan DPR, kita minta untuk mendapatkan alokasi untuk update data. Dan juga disetujui oleh Pak Wali Kota gitu. DPRD ya, DPRD di kota Pagar Alam ya. Jadi dia tuh kota, tapi sebagian besar petani ya, petani. Biasanya kan kalau kota kan gedung-gedung tinggi dan juga industri ya. Kota berbasis pertanian. Kota berbasis pertanian ini menarik nih. Jadi Bang Jaki ini udah berapa lama Pak dijalankan? Untuk Bang Jaki ini memang baru ya? Pada saat kami menyusun perubahan ini, dan tapi ruhnya itu sudah ada dari dulu, sudah lama saya hembuskan. Impikan sebenarnya untuk kolaborasi seperti ini. Ya karena masing-masing SKPD itu punya tugas masing-masing, tetapi bagaimana kita menyatukan mereka itu tanpa kita harus mengikat dalam suatu sistem yang kaku gitu. Karena isu kita juga di pemerintahan kita tuh masalah ini ya, ego sektoral ya. Betul. Bagian dia kenapa harus berintegrasi bareng gitu. Ternyata di jaringan ini berhasil Pak di awal-awal. Alhamdulillah ada 4 SKPD yang kemarin sangat mendukung karena mereka juga berkepentingan di situ. Ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, dan satu lagi Satpol PP. Nah, sebenarnya ada juga itu dari BNN karena untuk rehabilitasi ex narkoba. Kok Satpol PP penting juga ya? Orang gila. Orang gila. Banyak orang gila ya Pak? Ya ada juga sih Bu, satu. Tapi kalau di sana ngamuknya luar biasa Bu, takut pakai senjata tajam. Waduh, ternyata ya. Ya karena di sana banyak, ada juga sih yang karena penanganan sosial ini belum menjadi hal yang terlalu menjadi perhatian, tetapi sebenarnya sudah jadi beban. Banyak permasalahan sosial itu yang dianggap tabu dan nggak perlu diungkit itu dari masyarakat. Jadi malah disembunyikan. Disembunyikan, seperti kalau ada yang dipasung atau ada keluarganya itu ada yang nggak, biasanya dikurung di dalam rumah. Nah itu kita kasih ke pengertian bahwa itu harus mendapatkan rehabilitasi. Masih terjadi ya Pak? Masih terjadi. Jadi kita coba untuk mereka itu untuk ini bagaimana memanusiakan mereka seperti itu. Jadi Bang Jaki ini memang sengaja dibuat gitu untuk membantu para warga. Tapi tadi Pak Agus cerita warganya cukup banyak juga untuk luas sebuah kota yang ratusan kilometer persegi itu. Gimana Pak mengatasi gap akses ke daerah-daerah itu, apa yang dilakukan Pak? Baik.
Itulah tadi dengan adanya kebijakan dari Kemensos untuk diperintahkan untuk membentuk Puskesos, dan ini kita coba berdayakan. Puskesos itu di setiap kecamatan atau? Seharusnya di kelurahan. Dan Puskesos. Di sekretariatnya itu di kota. Pusatnya di kota. Jadi bagaimana mekanismenya? Seberapa menantang ini? Puskesos itu seharusnya dibentuk di setiap kelurahan seperti Posyandu lah, Bu. Oh, tetapi begitu. Dia mempunyai unit ruang tersendiri. Kalau Posyandu kan mungkin hanya seminggu sekali atau apa. Iya. Kalau ini setiap 24 jam harus standby. Itu inovasinya rupanya ya. Jadi ada orangnya ketika Bapak memilih itu siapa mereka? Kita masih untuk tahap awal ini kita masih uji coba di 2 kelurahan. Oh, masih uji coba. Dan tahap mudah-mudahan di jangka menengah ini kita sudah setiap kecamatan, kita ada 5 kecamatan, 35 kelurahan, itu kita harapkan masing-masing kecamatan sudah membuat satu-satu. Jadi 5 kecamatan itu sudah bisa di 6 bulan ke depan sudah ada. Dan diharapkan tahun berikutnya kita mencoba untuk setiap kelurahan. Jadi di setiap kelurahan nanti ada 1. Oke. Jadi supaya datanya lebih tepat, terus itu pelayanannya lebih cepat gitu dan akurat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa masyarakat dengan pemerintah dan dunia usaha itu memang bisa berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan tanpa kita mau mengeluarkan dana yang lebih besar gitu. Iya, ini jadi, kayak konsep kesadaran sendiri gitu. Semuanya bergerak nih, ya, kesadaran betul. sendiri tapi difasilitasi oleh pemerintah, inisiatornya ya, bagus sekali. Nah, jadi memang pemirsa Kota Pagar Alam ini itu dia adalah pemekaran dari Kabupaten Lahat dulu ya, dan dia termasuk jumlah penduduknya kecil ya, paling kecil ya. Nah, jadi kalau orang datang ke Kota Pagar Alam, kira-kira Bapak Agus merekomendasikan orang itu datang ke mana? Jadi kekhasannya apa di sana yang? Kalau di Pagar Alam itu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah udara dan keindahan alam. Udaranya ya, oksigennya banyak ya. Kalau mau sembuh dari penyakit di sana. Jadi wisata alam yang kami miliki di situ banyak yang pengunjung yang datang di situ memang mengagumi. Ini tentunya untuk lebih memikat mereka datang harusnya kita memberikan situasi yang kondusif. Jadi kalau banyak banyak yang tadi banyak pengamen, gelandangan dan lain-lain. Orang malas datang ke situ. Waduh, nanti Pagar Alam banyak yang minta-minta nih katanya. Ini yang mau kita tertibkan, jangan sampai mereka mengganggu pariwisata supaya memang bisa ditunjang oleh aspek kesejahteraan sosial gitu kan. Kayaknya ada situs bersejarah juga ya Pak di Pagar Alam itu ya. Ini patut juga untuk dicek. Megalit. Ya, itu bagian dari sejarah juga ya Pak. Lebih dari 5.000 tahun, Bu. Lebih dari 5.000. Ada air terjun juga. Banyak. Bagus. Banyak air terjun soalnya. Nah, kalau kita mau makan, Pak, itu mirip-mirip nggak dengan di Palembang? Ada empek-empek juga atau ada khas yang lain? Kalau untuk di Pagar Alam, ada makanan ciri khasnya juga, seperti ya nggak jauh beda sih. Memang empek-empek itu hampir di seluruh Sumatera Selatan itu ada, tetapi yang punya brandednya Palembang. Nah, kalau untuk di Pagar Alam itu ada makanan olahan seperti ikan dalam bambu yang dimasak, itu kan. Oh, saya belum tahu tuh malah. Apa namanya tuh? Nanti datang ke sana aja. Ikan dalam bambu dimasak. Mari kita nikmati bersama ya. Itu. Menarik ya. Jadi jika program Bang Jaki ini sukses ya, inovasinya dari Kepala Dinas Sosial di Kota Pagar Alam, Pak Agus Ahmad SSI. Kalau kita udah ke sana, kita bisa lihat tuh, kotanya udah indah, nggak ada orang-orang gila di pinggir jalan, orang-orang yang kurang bantuan. Jadi dengan adanya Puskesos di kelurahan di sana, mudah-mudahan ke depan sukses Pak, semua kelurahan 35 ya. Ini uji coba baru 2. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus Ahmad sudah menceritakan hal ini di sini. Sukses selalu Pak ya, semoga tujuannya tercapai. Terima kasih. Dan baiklah pemirsa, selesai kita sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Dr. Andes Agus Ahmad MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam terkait inovasinya ya, Bang Jaki, strategi pelayanan sosial pada Puskesos di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.